Ya, untuk membahas lebih dalam terkait penemuan jenazah satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, sudah bersama kami Kasih Humas Polres Jakarta Barat, Kompol Muhammad Taufik, dan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Ya, saya ingin bertanya ke Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, dugaan sementara apakah keempat korban ini meninggal dunia karena bunuh diri atau dibunuh? Baik, terima kasih. Selamat sore Mbak, selamat sore juga untuk Bapak-Bapak sekalian. Dugaan untuk adanya pembunuhan sepertinya tidak ada Mbak ya, karena dari luka-luka pengecekan di laboratorium forensik tidak ditemukan adanya dugaan terjadinya pembunuhan. Baik, apakah ada tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan di tubuh korban? Sementara belum ditemukan Mbak, tidak ada Mbak. Baik, betulkah bahwa mobil korban juga hilang Pak? Dapat kami informasikan, tim sedang melakukan tentunya penyelidikan tentang adanya informasinya mobil kepemilikan dari korban tersebut. Dilakukan dengan cara cek CCTV di sekitar, benar atau tidaknya korban memiliki mobil dan kapan terakhir terlihat, sehingga tim juga masih belum bisa memberi hasil keterangan bahwa ada kaitannya kehilangan mobil atau tidak gitu Mbak. Bagaimana kondisi rumah saat jenazah ini ditemukan? Apakah berantakan atau ada tanda-tanda telah ada suatu keributan atau perkelahian seperti itu Pak? Kondisi rumah normal layaknya rumah biasa Mbak ya, tidak ada tanda-tanda bekas adanya keributan atau pertengkaran. Semua pada posisinya, perlengkapan peralatan rumah, perabot dan normal seperti biasanya, tidak ada yang berantakan. Adakah barang-barang berharga korban lainnya yang hilang Pak di dalam rumah? Tidak ada Mbak. Baik. Tidak ada yang hilang. Baik, Pak Reza Indragiri, ini bisakah atau mungkinkah keempat korban ini meninggal dunia akibat kelaparan? Kemungkinan itu tentu saja pihak kepolisian harus dalami. Tetapi penyebab mengapa seseorang meninggal dunia itu bisa dikategorikan berdasarkan 4 situasi. Diistilahkan atau singkatannya adalah NASH, N-A-S-H. N natural, artinya seseorang meninggal akibat faktor alami. Misalnya karena sakit atau karena sudah lanjut usia, faktor-faktor alami yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua adalah A, accident, ada kecelakaan, tersengat listrik, terbentur, atau sejenisnya. Ketiga adalah suicide, alias bunuh diri. Dan yang keempat adalah homicide atau pembunuhan. Tapi karena dalam peristiwa ini ternyata yang meninggal dunia lebih dari 1 orang, maka tidak tertutup kemungkinan 4 faktor tadi secara berkombinasi menyebabkan para korban meninggal dunia. Misalnya, ada barangkali sebagian yang melakukan homicide, pembunuhan, lalu diikuti dengan suicide, bunuh diri. Itu mungkin saja terjadi. Jadi tidak bisa kita pukul rata untuk misalnya mengatakan seluruh korban meninggal dunia akibat bunuh diri, seluruh korban meninggal dunia akibat kelaparan, seluruh korban meninggal akibat dibunuh. Saya tetap berpikir tetap harus dipilah satu persatu untuk memastikan. Misalnya, anggaplah ada korban yang kelaparan. Perlu dicari tahu apakah kelaparannya itu karena memang tidak ada tersedia makanan atau memang dibuat kelaparan. Kalau ada pihak yang membuat yang bersangkutan kelaparan, kemudian pihak tersebut mengakhiri hidupnya secara mengenaskan, maka sekali lagi ini sesungguhnya penyebabnya adalah kombinasi. Ada homicide alias pembunuhan, dengan cara membuat orang lain lapar sampai meninggal dunia, yang diikuti dengan suicide atau pembunuhan. Baik Pak Taufik, bagaimana interaksi terakhir para korban dengan tetangga maupun anggota keluarganya yang lain? Baik Bapak, interaksi terakhir terhadap tetangga, informasinya ada mungkin asisten rumah tangga yang sempat melihat mereka aktif itu kurang lebih, terlihat ada aktivitas itu kurang lebih bulan September Mbak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka sempat berkemas-kemas hendak mau pindahan, tapi setelah itu terus sepi, tidak ada aktivitas lagi. Hanya itu mungkin yang sementara saksi-saksi TKP, karena memang korban sendiri di mata lingkungan warga sekitar bahwa korban kurang bersosialisasi dengan lingkungan.
Baik, kemudian kalau dari hasil autopsi, sudah sejak kapan para korban ini meninggal dunia, Pak Taufik? Menurut hasil otopsi tadi pagi, kurang lebih diperkirakan paling cepat itu 3 minggu ya Mbak meninggalnya Mbak. Paling cepat itu meninggalnya 3 minggu. Berarti ada kemungkinan ada yang lebih dulu atau kalau yang terakhir dilihat sih kemungkinannya paling cepat 3 minggu itu yang meninggal. Baik, sudah meninggal diperkirakan sekitar 3 minggu yang lalu ya Pak? 3 minggu yang lalu. Baik, lalu bagaimana aktivitas keseharian dan kepribadian para korban ini di mata warga setempat selama ini Pak? Sejauh ini hasil keterangan dari saksi-saksi bahwa yang korban ini memang kurang sosialisasi dengan warga Mbak, jadi agak tertutup, jadi warga juga nggak bisa berkomunikasi banyak dengan satu keluarga tersebut. Adakah warga atau saksi yang mencium adanya gelagat mencurigakan atau yang tidak wajar saat terakhir kali bertemu dengan para korban sebelum peristiwa ini terjadi Pak? Sementara belum ada Mbak, masih dalam penyelidikan untuk hal tersebut. Baik, Pak Reza, ini mobil korban juga disebut-sebut hilang. Apakah ini juga bisa dimungkinkan sebagai peristiwa perampokan yang disertai penyekapan? Ya, kalau memang hilangnya kendaraan itu disangkut pautkan dengan meninggalnya 4 orang tersebut, maka memang tidak tertutup kemungkinan spekulasi yang muncul adalah ini merupakan pembunuhan instrumental. Pembunuhan instrumental bermakna bahwa seseorang melakukan tindakan kejahatan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Dalam konteks ini, kita berspekulasi manfaatnya adalah berupa kendaraan, uang, harta, atau sejenisnya. Nah, lalu cara untuk mempersulit proses penegakan hukum agar pelaku bisa bebas dari pertanggungjawaban pidana, maka yang bersangkutan tidak hanya melakukan misi pertama, yaitu mengambil kendaraan, tapi diikuti dengan misi kedua kejahatan, yaitu menghilangkan jejak, menghilangkan barang bukti, membungkam para saksi, dan seterusnya. Misalnya bagaimana? Caranya ada dengan menghabisi pemilik kendaraan tersebut. Tapi ini sekali lagi merupakan spekulasi ya, tetap harus diuji atau diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Baik, Pak Taufik, sampai saat ini seperti apa upaya penyidikan yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kasus ini? Sudah berapa orang saksi yang diperiksa dan sudah adakah anggota keluarga dari korban yang saat ini dimintai keterangan oleh polisi? Baik Mbak, sampai saat ini sekitar 5 saksi telah dilakukan pemeriksaan dan tentunya penyidik berupaya mencari keluarga dengan penyelidikan terhadap barang bukti yang diamankan, diantaranya handphone untuk melihat percakapan-percakapan terakhir dari mana, keluarga dari mana yang memang ada intent berhubungan dengan korban. Baik, apakah sudah ada informasi mengenai kemungkinan adanya latar belakang konflik atau sejenisnya begitu yang tengah dialami oleh para korban, Pak? Sementara belum ada, Pak. Belum ada. Baik, Pak Reza, ini dari hasil autopsi disebutkan bahwa para korban ini meninggal dunia disebabkan karena kelaparan, begitu ya Pak. Tapi kalau kita lihat bagaimana kondisi rumahnya, ini sepertinya bukan keluarga yang kesulitan dalam mencari makanan, begitu Pak. Bagaimana tanggapan dan juga hasil analisa Anda sejauh ini, Pak Reza? Itu tadi saya katakan, ini kelaparan penyebabnya apa? Kalau memang ternyata keluarga ini bukanlah keluarga yang katakanlah hidupnya morat-marit, dengan kata lain memiliki kesanggupan ekonomi sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, maka tampaknya kita tidak bisa kategorikan ini sebagai meninggalnya manusia akibat faktor alami, natural, tidak bisa. Tapi kalau secara sengaja sebagian dari mereka memang tidak mau makan dalam rangka misalnya mengakhiri hidupnya dan kemudian memaksa anggota keluarga lainnya juga untuk ikut kelaparan, maka ini justru kombinasi antara suicide dan homicide, antara pembunuhan dan bunuh diri. Nah, ini semakin sulit. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu lebih dari satu orang, maka sesungguhnya penyebab meninggalnya mereka harus dipilah atau dipastikan satu persatu. Kita tidak bisa menarik simpulan tunggal bahwa seluruhnya meninggal akibat kelaparan atau seluruhnya meninggal akibat kejahatan tanpa kekerasan, tapi tetap harus dipilah satu persatu. Saya sebetulnya penasaran ini, ketika warga atau teman-teman di kepolisian menemukan jasad keempat orang ini,
4 orang itu dalam kondisi seperti apa? Di satu ruangan kah, berbaring kah, atau ada yang terikat kah, atau seperti apa Pak Taufik? Baik, Pak Taufik mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi dan juga letak jenazah saat ditemukan. Baik, dapat kami jelaskan untuk 2 jenazah jenis kelamin perempuan dan laki-laki ada di satu kamar belakang, di mana seorang mayat ada di posisi tempat tidur berbaring, dan satu lagi karena memang tidak ada, hanya kasur, di bawahnya tidak pakai dipan tempat tidur itu, seorang lagi jenazahnya ada di sampingnya dengan posisi bersandar tembok, yang kemudian ada satu orang lagi perempuan ada di atas kasur, ada di atas kasur di kamar yang berbeda, dan seorang laki-laki yang ada di ruang tamu. Nampak ada sofa di mana duduk di bawah di lantai dengan posisi bersandar di sofa. Tidak ada tanda-tanda bahwa sisa-sisa atau jejak racun ada tubuh mereka, Pak? Sementara masih penyelidikan, Bapak. Jadi ya tidak tertutup Silakan, Pak Reza. kemungkinan, walaupun memang tidak ada tanda-tanda kekerasan, kita berasumsi seolah-olah ini bukan merupakan akibat atau perbuatan kejahatan. Belum tentu juga, karena toh ada kejahatan tanpa kekerasan. Misalnya ada satu atau sebagian orang yang menggunakan racun untuk menghabisi orang yang lain, kemudian disusul dengan menghabisi diri sendiri juga dengan menggunakan racun itu, maka sekali lagi tampaknya ini suicide disertai dengan homicide. Urut-urutannya adalah boleh jadi homicide, yaitu membunuh terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan suicide atau bunuh diri. Baik. Baik, terima kasih Pak Reza Indragiri, psikolog forensik, dan juga Pak Kompol Muhammad Taufik Ihsan, Kasih Humas Polres Jakarta Barat, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.